Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Tak bosan-bosan dengan saya Kak Koi. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah seperti biasa kedatangan tamu dengan Mas siapa? Mas Murjito. Murjito. Ya. Rumahnya mana? Widang, Mas. Widang. Aslinya? Iya, Widang asli. Bener asli Widang? Ya. Kok kayak bahasanya kok kayak nggak bukan orang Widang? Mungkin pernah merantau ya? Ya, Pernah merantau? pernah juga. Kemana? Ini ke apa? Ke Bontang, pernah ke Bali. Kembali. Hanya saya tuh biasanya juga teman banyak di Widang Mas. Saya juga ngajar di Pramuka di SMK Negeri Widang. SMK Negeri Widang Perutuk itu. Di situ saya ngajar itu udah berapa tahun, cuma mungkin akhir-akhir ini mungkin mau saya lepas. Itu karena waktunya nggak pas. Itu saya jadi sedikit banyak bahasa-bahasa Widang agak tahu sedikit. Jadi Masnya kalau bener-bener Widang itu logatnya agak beda gitu. Nggak ada kata saya Widang. Oh iya iya. Yatim ini. Tapi kelihatan kalau pernah merantau jadi terpengaruh logat kayak luar ini. Mas Oh, Widang dulu. oh iya. Dusun Gilis. Oh Simorjo Widang teman-teman, Simorjo Widang. Bener asli Simorjo Widang. Oke. Mas siapa tadi? Murjito. Murjito. Ini keluhannya Mas. Keluarnya itu kalau habis makan perut terasa pegal, susah tidur, BAB juga susah. Terus pikiran juga kurang fokus. Sering Mas. Sering kalau apalagi kalau salah makan kayak makan bakso itu langsung Langsung, was-was ya. takut. Tapi kalau Cemas. pernah diperiksakan dokter itu kenapa? Kalau dulu sempat ke dokter tiap minggu spesialis dalam itu katanya sih asam lambungnya salah. Tapi cuman gitu-gitu doang, nggak bisa kayak sembuh total gitu. Iya. Nggak bisa. Ya, dikasih mungkin obat pereda nyeri gitu. Iya, malah gemuk tapi kayak normal gemuknya. Kayak bengkak gitu. Iya, kayak gemuk. Tapi sakit ini sejak kapan? Sejak akhir 2016, Kan 2016 berarti sama sekarang 6 tahun ya. 7 tahun jalan. 7 jalan tuh, wah luar biasa 7 tahun, hampir 7 tahun lah asam lambungnya. Terus berobat kemana saja? Mungkin selama berobat itu pengalaman bagaimana saja? Pengalaman waktu itu kan saya kan ada herbal, medis, non medis. Terus yang terakhir yang saya rasakan benar-benar yang saya rasakan ada perubahan itu ya, saya berobat di Lombok itu. Wah, Bu, Cuma dipijat itu. Cuma pijatnya sampai Lombok datang. Iya. Itu tahu dari mana? Saya kan gabung di grup Asam Lambung Asam Lambung. GERD Indonesia, Anxiety itu kan. Oh, ada. Saya itu di situ ada teman kan inbox saya dari Iya. Lombok kan, terus kita berteman baik lewat sosmed Oh, gitu. tanpa ketemu. Terus beberapa tahun kita berteman, terus kemarin tahun 2022 ini Hah? dia itu ngasih kabar ke saya, Mas, saya alhamdulillah sembuh saya di sini. Iya Kak, iya Mas, coba aja ke sini. Langsung saya kemarin berangkat ke Lombok. Saya di Lombok 1 bulan terapi di sana. Memang sih ada perubahan, banyak perubahan, termasuk saya makan coklat nggak apa-apa, makan pedes nggak apa-apa, baru dipijit-pijit doang itu. Di sana itu makan pedes, makan apa nggak apa-apa, cuman kalau makan bakso emang langsung dia terasa, langsung Terasa, ya. ketakutan gitu. Terus kemarin kan sempat enak, terus saya pulang, nggak tahu kan, tak kirain kan sembuh kan. Iya. Saya pulang, saya makan pedes, makan Apa? pakai sayur itu, kangkung itu, Kayak kangkung. langsung kayak badan itu kayak kaku itu. Padahal dari sana itu enak, kalau di kaki di bawah jalan itu kan nggak sakit ya, kena Benar-benar kena batu-batu batu kecil-kecil kecil itu lah. nggak sakit ya. Terus Terus waktu itu habis makan itu kok kayak terasa kencang kaki. gitu ya. Iya, Terus ada nyerinya juga ya. iya. Saya buat jalan kok sakit kaki gitu. Terus terapisnya siapa namanya? Boleh tahu enggak? Atau mungkin dia juga punya channel YouTube? Nggak ada. Enggak ada ya. Nggak. Saya namanya juga nggak tahu, soalnya di sana kan bahasa Lombok semua, saya Luar nggak tahu. biasa ini Mas. Sampai ke Lombok, bayangkan jadi Iya, memang. perjalanan naik pesawat di sana. Enggak naik bus, nggak ada Naik, uang. oh naik bus bisa. Bisa. Oh, baru berarti lewat laut ya, lewat kapal. Ya, Bener ya? penyeberangan Penyeberangan Banyuwangi. Oh, Lombok. benar. Dari Lombok naik bus lagi, dari Bali naik bus lagi ke Lombok. Aduh, sini berapa
luar biasa. Yang namanya pengen Pengen sembuh ya benar berasa salut mas. Jadi memang teman-teman yang punya rasa sakit atau punya penyakit ya jangan pantang menyerah untuk berobat. Ya kita berobat belum sembuh bukan berarti tidak ada obat. Iya. Karena memang belum ketemu gitu aja. Tapi memang kalau kita sudah berupaya belum ada ya pokoknya kita selalu berikhtiar. Setidaknya Betul berikhtiar ya berarti. Nah gitu. Terus memang kasus asam lambung itu saat ini tuh banyak terjadi di kalangan masyarakat kita. Saya jumpai dari beberapa pasien saya kemarin juga asam lambung. Kemarin sempat saya share juga di mungkin masnya tahu dari Facebook ya yang asam lambung itu ya. Betul ya. Itu alhamdulillah sudah ada progres baik memang dan kalau asam lambung itu memang ada beberapa faktor mas. Jadi satu memang ada beberapa faktor dari saraf atau uratnya, yang kedua dari pola pikir mas. Jadi kalau kita berpikirnya jadi memang asam lambung itu kalau sudah agak lumayan lama atau parah gitu ya, itu akan naik ke pernafasan. Iya, sesak nafas. Betul. Jadi nafas ya. Mohon maaf kalau hanya kita obat-obat itu kalau kadang sarafnya yang kita perbaiki kadang masih sering kumat. Apalagi kalau hanya dikasih obat dan ya reda, habis itu kumat lagi. Malah semakin lama semakin dosisnya semakin tinggi dan tidak ada penyelesaian, malah lebih parah. Kemarin ke spesialis dalam juga ya gitu-gitu doang. Pernah di ronsen? Kalau di ronsen belum pernah, cuma tiap minggu di USG ya. Hasilnya bagaimana? Saya juga nggak tahu hasilnya, saya tanya dokternya cuma asam lambung naik. Gitu aja. Nah, ini tanyakan bingung. Ya ini kadang keresahan masyarakat ya. Jadi kita itu biasanya ronsen tanpa kita tahu maksud dari ronsen hasilnya seperti apa. Kita hanya jadi sekilas. Akhirnya yang di ronsen itu jadi pertanyaan-tanya. Sebenarnya kenapa kok cuma gini saja gitu kan. Iya, penjelasan cuma asam lambung naik apa urat. Nah, tulisannya ronsen itu kan kita nggak ngerti bahasanya kan gitu ya. Itu kadang kasihan. Jadi mungkin yang pengalaman yang sering di ronsen tolong ditanyakan secara detail. Maksudnya itu hasilnya bagaimana secara detail kita tanyakan supaya apa? Supaya kita tahu dengan jelas tubuh kita ini sebenarnya kenapa. Seperti itu. Oke. Ini Mas Murjianto ini Murjito ini akan coba saya tag, saya tes dulu, saya cek kondisinya, saya diagnosa dulu nanti baru nanti saya penanganan karena setiap asam lambung belum tentu penanganan sama dengan itu. Kalau kemarin Mas ya, kalau kemarin di Lombok itu yang terapi saya itu ngomongnya itu katanya itu batu-batunya kurang aktif gitu, kurang bisa ngebuang racun gitu katanya sih. Saya juga nggak tahu kan. Tapi yang saya rasakan Mas ya, mulut sering terasa asam, makan apa itu terasa asam gitu ya. Terus perut pegas, sesak, kayak terasa keras. Iya, gitu keras. Ya, benar rasa keras ya. Nah, asam lambung gitu. Bisa kita cek dulu. Terlentang dulu Mas ya. Oke, kita cek dulu. Mas Murjito. Oke. Ya. Biasanya kalau asam lambung itu di daerah ulu hati itu sakit kalau dipegang. Saya cek dulu hatinya sakit ya betul kan. Jadi kalau asam lambung teman-teman itu mudah untuk mengeceknya. Jadi di area ulu hati dipegang seperti ini sakit. Ini baru gini toh, belum lagi tekan, malah lebih sakit. Nah, ini sakit kalau sudah lama, ini sudah hampir 7 tahun Mas ya, hampir 7 tahun ya. Akhirnya di sini gimana? Sakit. Nah, sudah akhirnya apa menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, pernafasan akhirnya di daerah paru-paru, sekitar paru-paru dan jantung sakit. Ini sakit enggak? Sakit. Coba sama yang satunya. Ini sama. Nah ini enggak terlalu sakit kan? Arahnya ke sini. Ini. Oh ini. Sakit tapi enggak terlalu ya. Ya malah lebih dominan ini. Nah ini saya tekan lagi. Nah, sakit ya. Saya cek ini. Nah, ini lambung. Sakit. Terasa sakitnya? Ini. Berapa? Ininya yang lebih sakit ini ya. Ya saya cek lagi. Sakit? Ini sakit.
ini juga kencingnya sering sedikit iya, ya, anyang-anyangan loh. Iya. Betul. Kayak gak tuntas gitu. Nah, ini kalau orang kurang ngombe, kurang minum biasanya gitu. Tapi belum tentu. Jadi kencing sedikit belum tentu kurang minum. Bisa dijadikan karena beberapa faktor. Kalau minum banyak tambah sakit. Malah sakit ya. Kayak penuh ya. Jadi kalau keluarnya juga kurang lancar, gitu ya. Terus kadang waktu gerak apa atau mau misalkan ibadah atau apa ini keluar sedikit. Seperti itu biasanya. Oke. Ini ya ada paku ini. Pas saya cek ini biasanya sakit. Enggak Kalau sakit tapi enggak terlalu. sama yang ini ada beda. Sama. Jadi kita ini ya saya share videonya, ini pantaunya agak kendor, dia agak kendor karena saya baca. Dan teman-teman nanti gerakan ini tolong jangan ditiru, karena kalau tidak tahu diagnosanya penyebabnya apa bisa bahaya. Mas, Mas. Oke, ya. Ini ya. Oke. Jangan. Oke, itu ya. Oke. Angkat tas. Lawan. Oke, sekali lagi, gitu lagi. Oke. Setelah hitungan ketiga diangkat ke atas ya, pantatnya juga diangkat. 1, 2, 3, angkat pot. Oke, 1, angkat, dilawan. Oke, bagus. Lawan. Oke, mas ya. Saya cek. Enggak terlalu. Beneran ini. Saya cek loh, saya tekan nih dengan agak dalam. Tuh. Saya tekan lagi. Sakit tapi enggak terlalu. Ini Iya. Yang kedua agak sakit sama. Yang pertama. Ini saya tekan lagi. Agak sakit. Iya. Nah, tapi kalau tadi saya gini aja sudah sakit tadi. Ini saya lebih menekan. Di sini Enggak. tadi Sakit. ya mas merasakan sendiri. Ya, karena memang sesungguhnya ada gangguan saraf-saraf yang ketarik, sehingga kita harus mengendorkan saraf di sekitar sini. Jadi kalau sarafnya sudah kendor, insya Allah sudah aman. Jadi kinerja lambung, kinerja ginjal dan lain sebagainya kalau ketarik sama saraf, dia kurang efektif. Berarti bukan karena luka mas ya? Insya Allah sebenarnya kena saraf, akhirnya tidak bekerja lama, akhirnya bisa luka. Karena apa? Saraf mesin ya, kalau ada gangguan kan dia tenaganya terlalu itu. Iya. Dipaksa akhirnya hancur mesinnya. Seperti itu. Jadi organ itu yang ini kalau saya pribadi mempelajari itu seperti jantung, paru-paru. Sebenarnya awal mulanya karena ketarikan saraf yang membuat kinerja jantung itu kurang plong gitu loh. Ada tekanan sehingga dia kurang maksimal, sehingga apa? Dia lama-lama akhirnya ada yang jantung bocor, kemudian paru-paru bocor, kan banyak sekali, lambung tukak lambung sampai apa itu bolong dan lain sebagainya, seperti itu. Ini saya cek lagi. Nah ini tadi sakit ya, saya cek lagi sekarang. Yang masih sakitnya? Masih ya. Oke. Ini udah. Sekali lagi ya, lebih dilawan ya. Iya, Dek. Pantatnya diangkat ya. Kepalanya diangkat juga. Oke. Mas. Enggak terlalu. Kita berkurang ya. Iya. Kita berkurang. Lawan kanan, lawan gini ya. Lawan
ke kiri ya? Ya. Oke, aman. Aman. Oke. Gimana? Ya? Udah. Lebih enakan ya? Enakan. Tarik, sudah sakit? Enggak ya? Oke. Lebih enakan ya? Pada tadi. Oke, coba detik sini. Tuh. Coba atau nafas. Tarik. Ya, tarik nafas. Hidung keluar dari Hidung mulut. ya, keluar dari mulut. Ada perubahan. Rasakan perutnya. Mau mual? Enggak, Ya. Ada perubahan? sedikit sih. Buat apa? Kayak gini? Ada teri nggak di sini? Enggak mas, tapi kadang-kadang kalau di bagian motor kadang-kadang sakit. Iya, di sini sakit. Karena kan memang tembusnya di sini. Oke, tenggelam mas. Tenggelam ya. Oke, relax ya. Ya. Nggak sih. Mas, relax. Jangan ditahan, mas. Dari sini mas. Sempat nonton video saya mas? Iya, sempat. Banyak yang ditonton. Lumayan. Lumayan. Referensi ya. Soalnya kan memang kadang saya sarankan tonton dulu lah biar tahu. Jadi nanti hatinya mantap nggak kesini gitu loh. Kalau mantap ya silakan, nggak mantap nggak usah kesini ya gitu. Mas ya, jangan dilawan ya. Lemas aja, lemas ya. Lemas, relax. Pas nafasnya. Oke. Merasakan sendiri sekarang. Iya, bunyi tadi. Iya, satu ya. Ya, agak mundur sedikit mas. Agak mundur sedikit. Oke. Relax, mas. Oke, relax. Terus. Relax. Wah. Relax. Nggak usah gerak-gerak. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin asam lambung, untuk gerakan-gerakan tadi tanpa latihan jangan sembarang ditiru. Kalau teman-teman yang mempunyai asam lambung, kalau ingin memijat sendiri, tak kasih tipsnya di toko mas. Oke. Kalau asam lambung pasti di area sini nyeri, ini sudah mendingan mas ya. Tapi kalau misalkan untuk retak-retak itu jangan asal ditiru ya teman-teman. Terus kemudian yang teknik yang pertama itu juga jangan asal ditiru, karena harus benar-benar tahu teknik itu. Nah, yang bisa ditiru yang seperti ini. Jadi kita urut di bagian perut. Nah, kita pelemasan dulu. Kalau ini monggo bisa ditiru.
ya. Kalau ini untuk pemula insya Allah bisa. Nah, ingat untuk penekanan di area perut harus benar-benar pakai perasaan, jangan terlalu kasar ya. Harus santai ya. Kita lemaskan dulu, terus tubuh pasien atau kalau kita urut sendiri kita harus rileks ya. Nah, itu di area ulu hati kita urut ke area pusat ya. Kemarin ada tanya, kan kalau urut pijat secara asam lambung bagaimana? Nah, ada yang tanya seperti itu. Ini saya kasih caranya. Yang ini recommended untuk teman-teman yang mungkin baru belajar atau mungkin yang untuk pemula ya. Jadi di area ulu hati yang sakit kita tekan pelan-pelan, kita tekan. Nah, terus posisi pasien ya itu harus rileks, santai, tidak boleh ada perlawanan. Nah, karena ini area perut ya, kita tekan ke area ulu hati, diarahkan ke area pusat ya, pelan-pelan. Nah, ini penekanannya disesuaikan tergantung kondisi pasien. Ada yang perutnya keras, ada yang perutnya lembek, gak mesti karena tiap orang berbeda-beda. Kalau perutnya agak lembek, tekan sedikit sakit, jadi penekanannya juga harus lebih pelan ya. Tapi kalau agak keras kita ada penekanan sedikit, diarahkan ke area pusat terus ya. Jadi di sekitar 1 atau 2 menit nanti kita turun di area lambung dari samping sini, kita juga arahkan ke area pusat. Ingat posisi pasien harus rileks, tidak boleh ada perlawanan. Jadi ini bisa dicoba sendiri yang punya asam lambung. Nah, insya Allah bermanfaat. Kalau dilakukan seperti ini tidak ada perubahan, berarti ada indikasi yang lain. Penyebabnya bisa karena tulangnya bengkok, ya, ada yang bintil, macam-macam mas ya. Kalau misalkan dipijat seperti ini masih belum ada perubahan. Biasanya berapa hari mas kelihatan perubahannya biasanya? Biasanya langsung. Kalau saya insya Allah langsung. Nanti rasakan sendiri. Seperti tadi lah, kalau gerakan tadi itu langsung. Ini juga biasanya kadang langsung, kadang besoknya. Sekarang habis ini biasanya langsung terasa, besoknya lebih enak. Tapi kalau penekanannya lebih keras, kekerasan atau nggak pernah dipijat, keras itu biasanya ada bekas seperti pijitan, bekas pijitan agak sakit. Nah, itu macam-macam. Makanya kan betul ya, betul ya. Bekas pijitannya sakit, tapi setelah itu beberapa hari enak mas. Nah, enak. Jadi nggak usah kaget kalau dulu mas saya habis dipijat kok malah nyeri semua, jarum istilahnya, bahasanya jarum. Nah itu enggak apa-apa. Makanya itu biasanya karena ototnya kaget, saraf-sarafnya kaget kan nggak mau pijat. Yang pertama, yang kedua karena terlalu keras tekanan. Nah, terus untuk makan gimana mas? Masih kalau makan, kalau saya itu biasanya kita selama ini nggak melarang mas, nggak melarang makan apa nggak melarang. Malahan biasanya kan kalau saya terapi ini pasiennya, pengalaman saya itu boleh, misalkan pernah kemarin saya asam lambung juga, itu nggak pernah minum kopi, tapi dia nggak mau tak video sayangnya. Minum kopi itu berapa tahun nggak berani. Saya juga pernah minum kopi. Ya karena itu ya asam lambung rata-rata itu nggak berani. Akhirnya apa? Setelah saya terapi seperti ini, saya bisa juga. Terus mas saya gini kan, mas insya Allah buat minum kopi nggak apa-apa. Langsung ketika itu mas, pijatan saya terapi selesai, pesan kopi 2, yang 1 buat saya, yang 1 buat dia, langsung diminum, langsung dites. Beneran itu. Iya. Nggak terasa mulutnya, biasanya naik. Ambil aja. Kok enak, perutnya juga kok enak mas. Nah gitu. Ya, alhamdulillah loh. Ya, mungkin karena kuasa Allah, bukan karena itu. Nah memang karena alhamdulillah itu pengalaman. Apa sayangnya dia enggak mau tak video gitu aja. Kalau saya mau video ada bukti itu kayak gitu. Seperti itu. Kemarin saya juga orang di sekitar Tuban ini nggak, saya gitu tanya nggak berani minum kopi, katanya kembung karena minum kopi. Terus ya, tapi insya Allah dicoba, yakin bismillah insya Allah nggak apa-apa, coba dicoba aja nggak apa-apa.
nanti kalau ada apa-apa nanti bisa koordinasi sama saya, nanti oh gini. Tapi insya Allah tidak apa-apa. Terus satu sugesti kalian, bismillah sembuh tak apa-apa, minum kopi sehat buat obat gitu aja, oke? Karena memang penyakit itu ada beberapa faktor ya, bisa pengaruh karena pola pikir sama pola hidup. Tapi kalau saya kalau perut enak itu bisa juga ya nggak Nah, apa-apa. memang ya dari dulunya. Loh, namanya orang kan melakukan kalau kena sakit mas, secara otomatis otak kita jadi nggak itu. Tapi kalau badan kita sehat, otak kita ya fresh, kan gitu ya. Sama aja, nggak hanya perutnya. Misalkan dada kita sakit, dada sakit kan pikiran juga kadang terfokus kan sama sakit kan itu. Akhirnya apa? Kerja juga nggak enak, ngapa-ngapain nggak enak. Iya, sama. Karena penyakit mengaruhi otak kita. Makanya kita juga harus benar-benar otak kita itu selalu berpikir positif. Dalam agama juga kita harus selalu positif thinking, maksudnya berpikir baik lah, husnudon. Nah itu juga sebenarnya juga obat buat diri kita. Semakin kita berpikir negatif, malah penyakit nggak akan sembuh-sembuh. Oke, katakan lagi mas. Tidak, bisa tekan loh. Enggak. Tadi asal ya kan, alhamdulillah. Jadi untuk yang perut ini ingat pijakan di ala ulu hati ini diarahkan ke pusat, terus geser sedikit sini arah lambung juga arahkan ke pusat, ini juga diarahkan ke pusat pelan-pelan. Insya Allah asam lambung beratur-atur membaik. Tapi kalau selama seperti ini masih ada kok nggak ada perubahan, nah berarti mungkin ada penyebab lain, tulangnya melingkir atau apa, nanti perlu dikembalikan. Itu kalau untuk BAB-nya tuh biasanya kalau emang langsung gampang BAB mas ya? Insya Allah ya, insya Allah nanti BAB-nya itu. Nah ini saya pijat-pijat. Soalnya kalau bisa BAB itu Plong, enak. pulang ya, Iya, enak. kaki-kaki juga ikut terasa. Makanya juga saya dulu pernah pelatihan hebat, pelatihan tentang terapis itu penyakit itu sebagian besar berasal dari perut. Nah itu perut bermasalah, yang lain nggak kena seperti itu, karena pusat makanannya di sini, jadi di sini bermasalah, yang lain kena gitu. Karena riskan perut itu. Lagi bermasalah selain langsung. Tidur saya itu nggak pernah bisa mas. Oh, bisa. Malam itu bisa tidur malam terus jam 3 jam 4 itu bangun tapi sambung nggak bisa kentut dia. Coba nafas dalam, nafas keras, rasakan perbedaan. Keraskan, besarkan perutnya. Tarikan nafas, ada yang ketat nggak sekarang? Enggak, biasanya nggak ketat ya, kaku ya. Terus ini rasanya enggak? Lumayan mas. Iya, Bisa tadi agak enak. enak ya. Jadi sekaligus, maksudnya langsung ada hasilnya, nggak usah nunggu lama. Tapi kalau seumpamanya ini pengen nyoba makan ya agak pedas. Insya Allah ya kita buka nanti. Tapi nanti sebelum itu coba nanti dikasih minum dulu ya. Iya betul. Ya minum air putih nggak apa-apa, minum air dulu baru nanti makan. Sebelum makan minum dulu. Air putih dulu. Nanti baca banyak-banyak ya. Tapi pertama percobaan nggak usah banyak dulu ya, bertahap ya. Ya ini maksudnya kalau makan tuh langsung apa nunggu beberapa hari dulu baru coba makan pedas. Monggo, kalau mau coba nggak apa-apa. Ingat pola pikirnya satu, Bismillah, saya makan berdoa sebelum makan. Semoga ini menjadikan obat buat saya. Makanan ini barokah buat perut saya dan tubuh saya. Itu aja ya. Insya Allah. Ya. Wah ini Enggak. kayak gitu mas. Gak usah jauh-jauh ke Lombok mas. Dari situ mas saya berpikir oh berarti ini memang
harusnya diurut dipijat. Tapi dari situ sampean juga menemukan jalan keluar dari penyakitnya. Iya. Memang ada, walaupun jauh nggak ada ruginya dari situ kan. Jadi tahu gitu harusnya jadi betul. pijat gini. Soalnya kan dari kemarin patu-patu ke herbal ke medis nggak ada ini. Gitu-gitu doang kan. Gimana menurutnya dirasakan? Ya, Long ya. Nah, nanti udah sambung beberapa hari mas untuk perubahannya. Kalau pijat urat dari kaki itu mas, sakit dulu mas, tapi sakit dalam besoknya baru mungkin enak 2 hari 3 hari terasa. Kala itu masih merasakan sakit mas biasa. Kalau di Lombok gitu ya? Iya biasanya kalau habis dipijat itu sakit dulu, 1 hari kan? Iya. Baru 2 hari, 3 hari Enak, baru merasakan enaknya kan? iya. Nah, beda. Karena itu memang pijat saraf yang diambil langsung saraf-sarafnya. Dia memang sakit mas. Dulu Jas memakai metode itu dulu. Bahkan sama pakai kayu saya dulu. Saya pijat gini, wah teriak. Tapi besok 2 hari 3 hari enak dia enteng leang gitu. Iya, enteng maksudnya semangat aktivitas. Iya betul. Terus sekarang saya ganti lagi. Kalau bisa saya nerapi pasien itu dia tidak merasakan sakit atau hanya merasakan sakit sedikit, hasilnya langsung. Makanya saya ganti metode tadi, makanya menerapkan beberapa metode. Moga-moga sembuh ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton. Alhamdulillah ini sebagai pembelajaran juga untuk teman-teman yang mungkin kena asam lambung juga dari pengalaman pasca ini luar biasa. Sudah lama dan alhamdulillah hari ini bisa dipertemukan dan sudah ada perubahan mas ya. Semoga kita nggak kambuh lagi. Walaupun saya itu nggak melarang untuk makan ini, kalau makan monggo tapi jangan banyak-banyak dulu. Coba nggak apa-apa, insya Allah nanti bisa lewat WA mas, misalkan gini-gini, nanti nggak apa-apa. Nanti itu ada maksudnya ada jadwal harus kayak 1 minggu kesini atau gimana gitu ya? Kalau saran saya, semoga ini nggak usah kesini lagi mas. Ya sembuh ya. Oh iya, kalau saya 1 kali loh. Saya gini loh mas, kalau orang berobat itu karena saya juga pernah mengalami sakit, keluarga saya sakit, bayangkan sudah sakit bolak-balik, kadang seperti itu. Walaupun namanya pengen sembuh, dan saya usaha sekali terapi kalau bisa sembuh. Kalau bisa, tapi masalah itu Allah yang ngatur ya, kita hanya berusaha. Harapan saya seperti itu. Kali kalau memang masnya misalkan, oh kok biar lebih enak lagi lah, pengen kesini monggo. Yang penting sesuai hatinya. Nanti kalau sama mas seminggu lagi saya kesini 1, ya kalau masnya ada uang untuk transport sini 1, 2 kalau ada kesibukan. Akhirnya apa? Hatinya kurang keras datang ke sini mempengaruhi pengobatan. Saya tidak mau mas. Ya, nanti kan saya kesini dengan hati ikhlas, itu lebih hasilnya lebih beda mas. Namanya usaha. Enggak betul lah. Jadi kan saya punya inisiatif sendiri, pengen kesini, monggo. Pengen silaturahmi kesini, monggo mas. Yang penting janjian dulu, 1 biar ketemu saya, 2 biar enak ngobrolnya. Karena memang jadwalnya padat. Nanti malam udah 3 pasien. Biasanya bukanya jam berapa mas kalau? Biasanya tergantung hari apa gitu. Kalau Sabtu Ahad itu saya full. Yang penting harus tekan dulu, janjian dulu mas, atur jadwalnya. Iya. Nah biar nggak numpuk. Kan numpuk 1 kalau ada pasien numpuk, kalau saya itu nanti malah nggak kurang fokus mas. Oh iya. Akhirnya ini udah ditunggu sendiri, nggak enak semuanya. Iya. Kalau enak di jadwal ini kan enak. Ini selesai baru nanti datang lagi. Saya gitu kan. Memang saya akan nanti, memang teman-teman yang mungkin yang mau terapi saya itu harus janjian dulu. Nah, jadi supaya kita nggak numpuk sama pasien yang lain. Karena saya juga aktivitasnya bukan ini saja. Jadi saya juga harus kerja itu. Jadi saya harus kerja itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman jaga kesehatan, dan saya juga mohon doanya semoga saya selalu diberi kesehatan supaya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Oke, itu saja. Saya Kang Oe, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.